Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Saya Poppy Helianingsi dari SD Negeri 130 Palembang. Rekan saya Junaidi dari SD Negeri 130 Palembang. Perkenalkan, nama saya Ari Hadiati dari SMA Negeri 13 Palembang. Saya Andi Bambang Irawan dari SMA Negeri 13 Palembang. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini kami akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kota Palembang, yaitu Bapak Amiruddin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 130 Palembang. Oke, baiklah Bapak. Di sini kebetulan kami ada tugas ya Pak ya dari demonstrasi kontekstual. Yang ingin kami tanyakan di sini ini Pak, bagaimana selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada suatu masalah yang dalam pengambilan keputusannya itu Bapak mengalami dilema dalam menyelesaikan masalahnya, dilema dalam mengambil keputusannya, dan bolehkah Bapak menceritakannya kepada kami, dan bagaimana apabila ada, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut Pak? Baik. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 130 ini, memang ada dilema yang kami hadapi, yaitu satu permasalahan yaitu guru honor. Pada saat penerimaan guru honor, memang guru tersebut ada dapodik. Pada saat pendataan guru di SD Negeri 130, untuk memenuhi pendataan itu kami tidak bisa untuk membuat pendataan tersebut. Jadi guru tersebut menjadi dilema di SD Negeri 130 ini. Oke, jadi memang itu ya Pak ya yang jadi dilema bagi Bapak, seorang guru yang apa? Guru honor. Iya, guru honor yang tidak masuk dalam dapodik. Ya. Lantas Pak, apa keputusan yang Bapak ambil pada saat itu Pak? Setelah kami musyawarah untuk memenuhi pendataan tadi, kami tidak bisa memasukkan guru tersebut. Namun kebarangan pada saat itu ada guru mutasi yang mendapat SK untuk menjadi guru di SD Negeri 30 ini. Jadi dengan guru tersebut bisa untuk mengisi guru yang untuk mengajar di kelas tersebut. Jadi kelas tersebut bisa kami mengisi tenaga pendidikannya dan kami bisa memenuhi pendataan tersebut. Wah, keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat baik Pak. Jadi gini Pak, dari modul yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak ini Pak, kami mempelajari dilema. Itu ada dua Pak. Ada dilema etika dan dilema rujukan moral. Nah, dari kasus Bapak dan itu yang sudah Bapak identifikasi ya, apakah berupa dilema etika ataukah berupa rujukan moral Pak? Yang kami hadapi itu termasuk di dilema etika. Di sisi untuk guru tersebut membutuhkan pekerjaan, namun
untuk pendataan kami tidak bisa memasukkan guru tersebut. Menurut aturan, jadi kami tidak bisa memasukkan guru tersebut. Dilema ya. Jadi dilema. Jadi guru tersebut kami alih fungsikan untuk supaya guru tersebut masih bisa untuk bekerja, jadi kami alih fungsikan ke perpustakaan. Ya, jadi itu termasuk kasus dilema etika, Pak. Ya. Nah, apakah Bapak akan dari tadi Bapak tadi sudah menjelaskan ya? Nah, Bapak mempertahankan guru tersebut atau memberhentikannya? Kami pertahankan, tetap guru tersebut tetap menjadi tenaga, namun tenaga tersebut bukannya tenaga pendidik, namun menjadi tenaga pegawai di perpustakaan. Luar biasa Pak putusannya ya Bapak ya. Jadi Bapak tetap mempertahankan guru tersebut, hanya penempatannya ditempatkan di bagian tenaga perpustakaan ya. Bapak ya. Jadi selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus Pak yang mengandung dilema kepentingan antara benar, sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak? Kami mengambil keputusannya, pertama kami telah dulu permasalahannya, dan setelah mendapat permasalahan kami musyawarahkan memanggil guru-guru senior dan wakil yang berkepentingan di permasalahan tersebut. Jadi itu tadi Bapak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan Pak ya? Ya. Jadi itu tadi Pak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi Pak, kira-kira strategi apa lagi Bapak yang Bapak terapkan untuk pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus dilema etika seperti ini Bapak? Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, pertamanya kami musyawarahkan kepada guru-guru senior tadi, kepada wakil atau yang berkepentingan yang di permasalahan itu, terus dan juga kami mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Pak. Jadi itu setelah melaksanakan langkah-langkah strategi yang sudah dijalankan Pak, artinya itu sudah sangat luar biasa sekali Pak dilaksanakan. Mungkin Pak, yang Bapak anggap yang paling efektif Pak untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti apa Pak? Yang efektif. Pertama kami permasalahannya kami sudah pahami Pak ya, pahami permasalahannya. Setelah itu kami panggil dan kami beri pengertian kepada guru yang bermasalah tersebut. Dan juga kami juga sudah ada untuk pengganti guru tersebut. Sudah menyiapkan ya Pak ya. Jadi Pak, jadi setelah dilaksanakan tadi langkah-langkah yang paling efektif Pak, mungkin ada hal yang tantangan bagi Bapak untuk dalam pengambilan keputusan ini, penutupan pada kasus ini Pak, dilema etika ini. Kira-kira hal menantang seperti apa Pak? Bisa diceritakan ke kami Pak? Memang banyak tantangannya. Ya, mungkin dari intern Pak ya, dari dalam mungkin ada Pak. Dari luar tentu ada Pak. Dari dalam bisa contohnya Pak, dari teman-teman guru atau dari rekan-rekannya teman sebayahnya, itu kami harus bisa memberi pengertian dan menjelaskan permasalahan tersebut. Betul, Pak. Keduanya ini sama guru tersebut harus kami memberi pengertian dan biar tidak salah paham, supaya tidak menjadi salah paham. Yang ketiganya kepada wali murid dari luar itu Pak ya. Wali murid itu
kami harus Meredam, Pak. Pengertian, ya. memberi pengertian dan menjelaskan ini Eh, penggantian iya, Pak. guru itu bukan pada saatnya, gitu. Iya. Masih Sebenarnya dalam tanya, Pak, ya. Iya. mereka mungkin tanda tanya kenapa langsung Diganti, ya betul, Pak. Memberikan Jadi, waktu. bukan pada saat pergantian kelas itu Iya. kan Iya betul, Pak. lagi masih Iya masih proses gitu. pembelajaran. semester, Pak, ya, belum Nah, naikkan kelas mungkin kan, ajaran baru misalnya, Pak, ya. Ya. Nah, itu Jadi ya. kami harus bisa memberi pengertian kepada Iya, orang. jadi- Itu tantangan bagi tantangan kami. Luar biasa, Pak. Itu, Pak. Hal yang telah dilakukan, Pak. Jadi tantangannya itu bisa dari luar, bisa Bisa dari dari dalam. dalam. Nah, Pak, bagaimana sih Bapak mengatasi masalah itu, Pak? Apakah menyelesaikannya maksudnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu, atau Bapak menyelesaikannya memang sudah membuat harus terjadwal dulu, Pak? Jadi Bapak menjadwalkan dulu, baru nanti diselesaikan diselesaikan. Permasalahan itu setelah kami mendapat pendataan itu, setelah kami kami lihat ADM, ternyata ADM-nya tidak sinkron. Iya. Nah, jadi kami mengambil langkah untuk kami musyawarahkan kepada guru senior tadi, dan setelah kami musyawarahkan, kami memanggil guru tersebut dan memanggil juga guru untuk penggantinya. Kami musyawarahkan sama-sama, kami sepakati, dan kami jadwalkan untuk penggantian mengajar atau menjadi wali kelas di kelas tersebut. Iya. Kami jadwalkan kapan harinya, jadi bisa menjadi pergantian. Jadi terjadwal ya, Pak, ya? Jadwal, ya. Nah, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya untuk kasus dilema seperti ini, Pak? Untuk ada yang membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan dilema tersebut. Salah satu itu guru senior, itu sudah dia sudah menguasai situasi dan keadaan, dia sudah sangat menguasai. Jadi beliau yang membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang ya, Pak, ya, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita memang harus melibatkan seseorang. Nah, baiklah, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan semua permasalahan dari awal sampai akhir, sampai Bapak mengambil keputusannya. Nah, dari dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil, yang dapat Bapak petik untuk jadi pembelajaran Bapak ke depannya? Dari permasalahan tersebut memang menjadi pembelajaran bagi kami dan kita semua, itu untuk lebih teliti dan lebih selektif lagi untuk terutamanya kita pada saat kita menerima untuk mengisi tenaga pendidikan, itu harus kita selektif benar, kita teliti benar ADM-nya, sehingga tidak menjadi permasalahan di belakangnya. Iya, ulang lagi ya. Memang harus ada yang dipetik ya, Pak, ya? Ya. Oke. Bagaimana Bapak? Masih ada? Terima kasih, Pak. Kesediaannya. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia meluangkan waktu, sudah bersedia diwawancarai. Semoga ini pengalaman dari Bapak itu menjadi pembelajaran bagi kami ya, Pak, ya, ke depannya. Ya betul, Pak. Jadi kami setelah berwawancara dengan Bapak, apa yang pengalaman yang telah Bapak ceritakan tadi itu menjadi inspiratif bagi kami. Insya Allah ke depan setelah kami nanti menjadi pemimpin pembelajaran, mungkin insya Allah salah satu Bapak akan menjadi role model bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Baiklah, demikian
penampilan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami itu menjadi pengalaman untuk kami ke depannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kami dari CGP Angkatan 7 mau mewawancarai Ibu tentang masalah demonstrasi kontekstual, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah memberikan kesempatan untuk kami. Ini Bu, selama ini mungkin Ibu sudah mengalami kasus-kasus, sudah merasakan ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ibu cara mengidentifikasi tentang masalah dilema etika dengan bujukan moral itu seperti apa Bu? Mengidentifikasinya. Jadi pada dasarnya setiap pemimpin itu pernah mengalami dilema etika ataupun juga bujukan moral ya. Jadi balik lagi, kalau dilema etika itu kita lihat dulu identifikasinya tentang dia hukumnya kayak gitu. Jadi kalau dilema etika itu kan pernyataan yang benar dan benar kayak gitu. Itu kadang-kadang membuat kita sulit untuk menentukan keputusan. Tapi kalau untuk bujukan moral itu benar salah atau benar. Kalau dia tidak melanggar hukum, kita masih bisa ini ya, tapi kalau sudah melanggar hukum itu otomatis salah. Ini Bu, kalau ketika Ibu mengalami menerima kasus tadi dilema etika yang dimana dua-duanya itu benar, sudah itu juga mempunyai sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut? Kita sebagai pemimpin harus bisa mengidentifikasi dulu masalah tersebut seperti apa kayak gitu. Karena setiap kita mengambil keputusan otomatis itu berdampak kepada stakeholder ataupun berdampak pada yang lain kayak gitu. Makanya kita sebelum memutuskan itu harus identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Istilahnya itu nanti dampaknya seperti apa. Jadi yang paling itu kita harus benar-benar menimbang secara matang. Oleh karena itu kita perlu masukan-masukan juga dari rekan-rekan guru atau dari pengawas sebelum kita memutuskan kasus tersebut. Jadi kita harus dimatangkan dulu nih, jadi identifikasi dulu nih masalahnya. Sudah diidentifikasi, nanti baru kita musyawarahkan. Kita juga tidak bisa mengambil keputusan secara langsung kan, harus tahu dulu penyebabnya itu apa penyebabnya itu. Gitu. Jadi Bu, berarti yang Ibu sebutkan tadi langkah-langkah prosedurnya Bu ya? Ya bisa jadi langkah-langkah ya. Berarti selain mengidentifikasi langkah-langkah yang lainnya apa itu Bu yang Ibu lakukan Bu? Sudah diidentifikasi, kita musyawarahkan dulu. Jadi kita benar menimbang dulu efeknya itu otomatis kepada murid ya. Dampaknya itu kepada murid seperti apa, kepada rekan guru seperti apa. Intinya mufakat lah, jangan sama-sama, tidak saling merugikan satu sama lain. Setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut Bu, mungkin ada hal atau ada langkah yang Ibu anggap sudah efektif dalam Ibu mengambil keputusan itu Bu, yang Ibu anggap hal efektif yang dapat membantu Ibu dalam memecahkan permasalahan itu Bu, kasus dilema etika itu. Kita dalam mengambil keputusan otomatis ada landasan, ada normanya. Jadi solusinya kita sesuaikan dengan peraturan yang ada dulu. Seperti itu. Peraturan yang berlaku. Jadi kalau dunia pendidikan ada juga ya peraturan seperti itu ya. Jadi kita lebih mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan umum seperti itu. Jadi kalau untuk ini berkaitan dengan siswa, otomatis kepentingan siswa. Jadi lebih ke berlandaskan dengan aturan yang berlaku. Memang memandang disesuaikan sama landasan-landasan yang ada. Iya. Nah Bu, dalam Ibu mengambil keputusan itu Bu, adakah tantangan pada kasus dilema etika yang Ibu alami? Tantangannya Bu? Otomatis ada. Ya. Secara personal ada. Pasti ada. Kenapa? Kadang-kadang
menurut kepala sekolah bagus nih, belum tentu menurut rekan-rekan bagus. Kayak gitu. Otomatis ada pasti perbedaan pendapat seperti itu. Oleh karena itu, yang terbaik yang kita lakukan sama-sama mengambil keputusan yang sama, istilahnya itu win-win solution kayak gitu. Jadi tidak memberatkan satu sama lain dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi intinya ya harus bijaksana lah, adil ya, seperti itu ya. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan, adakah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika D5 yang Ibu alami, atau prosedur seperti apa? Jadi kalau setiap masalah itu kita tidak tahu datangnya kapan, jam berapa, kita tidak tahu ya. Jadi kalau untuk menentukan keputusan tersebut, saya tidak mempunyai jadwal atau waktu yang tertentu ya, ada jadwal khusus itu tidak. Sebenarnya kita lihat kasusnya dulu. Kita lihat dulu ini efeknya, gitu. Inikah berdampak langsung atau tidak langsung? Kalau dia berdampak langsung, otomatis kita harus selesaikan secara tepat, cepat, dan tuntas. Seperti itu. Kalau memang nanti masalah itu masih bisa kita selesaikan nanti, jadi urgensi seperti itu. Yang mana yang duluan kita prioritaskan, diprioritaskan. Jadi nggak ada jadwal yang ada masalah nih, nanti aja minggu depan. Nanti udah selesai masalahnya. Berarti sesuai sama, tergantung sama masalahnya ya Bu ya? Iya, apa urgensinya, pindah apa istilahnya itu efeknya itu. Jadi kalau bisa diputuskan secara tepat, cepat, nggak apa-apa. Ya kita lihat dulu dampaknya seperti apa. Jadi Bu, kan dalam mengambil keputusan ini pasti adanya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini. Ya. Kalau dia kasus dilemanya itu tidak urgensi, biasanya saya bisa sendiri atau dengan rekan guru ya yang kira-kira dekat. Tapi kalau misalnya itu kasusnya sudah urgensi, kita kan punya seperti komite sekolah, struktur sekolah. Biasanya kayak diskusi dulu kepada wakil saya, bisa supaya musyawarah dulu ke guru-guru, musyawarah dulu ke komite sekolah. Jadi lebih kita lakukan pendekatan secara personal dulu dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Kita tanya mengapa, penyebabnya apa, mengapa bisa terjadi seperti ini. Kita lakukan pendekatan personal. Jadi setelah kita melakukan itu musyawarah dengan itu, kita menerima masukan-masukan. Nanti dari masukan-masukan itu kita pilih yang mana yang benar-benar terbaik. Berarti memang banyak faktornya ya Bu ya. Ada juga yang bisa membantu. Nah Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu ceritakan sama kami, yang sudah Ibu bagikan sama kami, apakah ada Bu hal-hal yang dapat Ibu petik, pembelajaran-pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada saat ini Bu, waktu Ibu mengambil keputusan dilema etika gitu? Pentingnya identifikasi, cross check terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita menerima masalah itu jangan langsung panik intinya. Jadi kita telah dulu, kita identifikasi dulu, kemudian itu yang pertama, harus identifikasi. Yang kedua, dianalisis. Oh, kalau masalah yang seperti ini kira-kira efeknya seperti apa ya? Nah, yang ketiga, musyawarah itu sangat penting. Musyawarah itu sangat penting karena setiap sekolah itu kan punya permasalahannya masing-masing ya, kultur budayanya masing-masing, sehingga tidak bisa tidak bisa sama satu sama yang lain. Jadi setelah kita udah mengidentifikasi, sudah bermusyawarah, sudah menganalisis solusinya, itu insya Allah kita bisa menemukan solusi yang terbaik dan terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Oh iya, sama-sama. Maaf ya kalau ada jawaban yang kurang ini ya. Terima kasih juga sudah sama-sama. Sudah berbagi pengalaman sama kami. Mungkin ini juga pengalaman dari Ibu bisa jadi pengalaman buat kami ke depannya ya Bu ya. Yang penting itu kadang-kadang personalnya itu. Nah, kadang-kadang kita misalnya keinginan kita seperti ini, tapi rekan-rekan
Kalau seperti ini belum tentu, tapi makanya kita analisis lagi karena kan rekan-rekan guru itu kan ada di lapangan. Jadi pentingnya musyawarah itu. Jadi langsung jangan serta-merta mengambil keputusan, jangan, harus diidentifikasi dulu, dianalisis dulu, dimusyawarahkan dulu kalau memang tidak urgent. Tapi kalau urgent biasanya langsung. Oke, baik Ibu. Iya. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Iya, Kami ucapkan terima sama-sama. kasih sudah meluangkan waktunya Ibu, Iya. sudah rela menghabiskan waktunya Enggak juga buat sih. kami. Dan semoga Ibu mohon doanya kami dapat menyelesaikan tugas ini sampai akhir dengan hasil yang memuaskan. Amin. Sukses selalu ya.